Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Tidak lepas dari gambaran nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji, kalau kita analogikan rangkaian ibadah haji itu sebagai miniatur kehidupan kita nanti di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ala sidqi wal wafa, amma ba'du. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlisan lillah, sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah, tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki bulan haji, di mana saudara-saudara kita umat muslim di seluruh dunia akan melaksanakan rangkaian ibadah haji. Ibadah haji merupakan penyempurna rukun Islam yang kelima. Banyak umat muslim yang bermimpi ingin pergi ke tanah suci. Ketika keadaan ekonomi sekarang juga semakin sulit, tetapi tidak meredupkan semangat kaum muslimin untuk bisa pergi ke tanah suci. Apalagi melihat sekarang ketika kita mendaftarkan haji, Masya Allah ya, daftar tunggunya ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, bahkan ada yang sampai 45 tahun. Mudah-mudahan hadirin yang menyimak video ini yang belum berangkat ke tanah suci, mudah-mudahan Allah segerakan untuk pergi ke tanah suci. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibadah haji merupakan rangkaian ibadah yang dilakukan oleh umat muslim di bulan Dzulhijjah. Rangkaian dari awal pertama berangkat dari negaranya masing-masing sampai nanti datang ke Mekah dan Madinah. Tidak lepas dari gambaran nanti ketika kita melaksanakan ibadah haji, kalau kita analogikan rangkaian ibadah haji itu sebagai miniatur kehidupan kita nanti di akhirat. Kami mengutip pendapat salah seorang ulama besar, Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya Asrarul Haji, rahasia ibadah haji. Rangkaian yang pertama yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali ketika kita akan berangkat ke tanah suci, dimulai dari rangkaian yang pertama adalah ketika orang tersebut menyiapkan bekal untuk pergi ke tanah suci. Kalau kita berbicara bekal, berkaitan dengan lahir dan batin, harta kita, batin kita juga harus siap. Bekal harta, ya bekal kita selama di tanah suci. Kemudian bekal ketika kita meninggalkan keluarga kita di tanah air. Kata Imam Al-Ghazali, ketika kita kehabisan bekal di tanah suci, kemungkinan ada orang yang akan menolong. Tetapi ketika kita kehabisan bekal kelak di akhirat, hanya amalan kita yang bisa menolong. Maka ketika bekal itu kurang dan habis, ya sudah, mungkin kita bisa menjadi orang yang muflis atau bangkrut karena amalan-amalan kita habis dipakai oleh orang lain. Maka begitu pentingnya bekal ini. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika kita akan berangkat haji. Ketika kita akan berangkat ke tanah suci, kita akan meninggalkan saudara-saudara kita, istri-istri kita kalau tidak bersama istri perginya, atau suami-suami kita kalau memang kita berangkat tidak dengan suami,
Atau ketika berangkat suami istri akan meninggalkan putra-putrinya, sahabat-sahabatnya. Jabatan kita pun yang punya pekerjaan ya cuti. Ini menggambarkan ketika nanti kita berada di akhirat. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akan terpisah. Ya, seorang ibu akan terpisah dari anaknya. Seorang anak akan terpisah dengan orang tuanya, dengan saudaranya. Mereka kebingungan. Maka ketika kita berangkat haji ke tanah suci, ini gambaran bahwasanya kita akan pergi melaksanakan perjalanan jauh dan akan meninggalkan sanak famili kita, saudara-saudara kita, jabatan kita. Kemudian ketika kita akan pergi ke tanah suci, maka kita mengenal yang namanya miqat, di mana di miqat itu para jamaah haji akan melaksanakan niat. Miqat ini adalah gambaran pemberhentian terakhir di dunia menuju ke akhirat. Maka ketika sudah sampai di situ, kan ketika kita miqat ya, misalkan Indonesia miqat, di situ niat, ya lam-lam, ya, dan yang lainnya. Kemudian kita di situ lalu kita memasuki proses ibadah haji. Nah, ketika kita nanti selesai di pemberhentian terakhir di dunia, maka kita akan menuju gerbang akhirat. Dimulai nanti kita memasuki alam barzakh. Kita akan melalui proses-proses di situ sampai nanti hari kebangkitan kita. Ketika hari kebangkitan kita dibangkitkan kembali, dimulai lagi kita nanti akan mempertanggungjawabkan kehidupan kita. Itulah gambaran miqat. Ketika miqat kita diucapkan, niat haji kita diucapkan, kita akan memulai proses ibadah haji sampai nanti selesai. Sampai diberikan nanti kita gelar haji yang mabrur dan mabrur. Kemudian yang selanjutnya, ketika tadi niat ya, kita memakai pakaian ihram yang serba putih bagi laki-laki yang tanpa berjahit. Ini gambaran kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melilitkan kain ihram, maka pada dasarnya ketika kita nanti akan menghadap Allah, ketika kita meninggal dunia, kita pun akan dililitkan oleh kain kafan. Dan kain kafan kita berwarna putih. Tidak bisa kita menawar berwarna hitam, hijau, merah, atau hitam, siapa takut. Gak gitu. Tetapi pakaian yang akan dililitkan di tubuh kita adalah pakaian putih. Maka kata Imam Ghazali, ketika kita melilitkan kain ihram, ingatlah kita pun nanti akan dililitkan kain kafan manakala kita akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, diawali dengan menuju gerbang alam barzakh. Kemudian yang selanjutnya, ketika kita memasuki kota Mekah, Masya Allah, tanah suci, ini sebagai gerbang awal kita akan menuju proses ibadah haji. Gambaran nanti di akhirat adalah ketika kita ke Mekah, maka kita akan memulai perjalanan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya datang ke kota Mekah, kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Di sana kita akan melihat Ka'bah. Ka'bah yang diidam-idamkan, yang dimimpi-mimpikan umat muslim yang belum pernah pergi ke tanah suci. Bahkan ada yang sampai menangis. Ini membuktikan bahwa suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, yang kita harapkan adalah ketika kita nanti masuk ke surganya Allah, kenikmatan yang paling utama adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita melihat Ka'bah, gambaran nanti di akhirat adalah ketika kita nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai itu kemudian ada rangkaian tawaf mengelilingi Ka'bah. Ini gambaran adalah malaikat muqarrabin yang senantiasa berputar mengelilingi arasy. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika kita melaksanakan ibadah tawaf, bukan hanya badaniah kita, tapi jiwa dan raga kita harus segenap raga dan jiwa kita berkonsentrasi, karena ini ibadah, karena kita lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi putaran tawaf yang kita laksanakan bukan hanya badan kita. Terkadang sekarang kita melihat ya,
Ada orang yang ketika tawaf itu bukan fokus terhadap tawafnya, tapi kepada HP-nya. Kita laksanakan tawaf kita, jiwa, raga kita, kita fokus, kita sedang beribadah kepada Allah. Karena kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian hadirin rahimakumullah, selanjutnya kita akan melaksanakan yang namanya sa'i. Ya, dari Safa ke Marwah. Menurut Imam Al-Ghazali, gambaran kita ya, melaksanakan sa'i, ya, berlari dari kecil dari Safa Marwah, itu gambaran ketika nanti kita akan melangkah di neraca dari sebuah timbangan, yang mana ketika itu kita berada di sebuah kebimbangan, apakah kita nanti akan masuk surga atau masuk neraka. Di situ manusia kebingungan. Maka ada yang namanya syafaat. Ketika dia mendapatkan syafaat, hai fulan bin fulan, engkau mendapatkan syafaat Al-Quran, lalu dia akhirnya dimasukkan ke dalam surganya Allah. Begitupun sebaliknya ketika dia mendapatkan laknat, karena ketika ditimbang amalan kejahatannya lebih besar daripada amalan kebaikannya, maka neraka adalah tempat. Maka sa'i ini sebagai wujud gambaran nanti ketika di akhirat manusia itu mengalami kebimbangan. Sebagaimana Siti Hajar ketika lari dari Safa ke Marwah, kebingungan karena air susunya sudah habis, sedangkan bayi kecil Ismail kehausan. Disitulah Allah memberikan pertolongan. Kemudian yang selanjutnya, ya, melempar jumroh. Melempar jumroh ini, kata Imam Al-Ghazali, diharapkan muncul dari ketulusan hati kita, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika digoda oleh iblis agar tidak jadi menyembelih Ismail, dilemparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kemudian dilempar. Itu datang dari kemurnian hati. Maka ketika kita pergi ke tanah suci pun, segenap hati kita tulus mengharapkan ridho Allah. Maka ketika kita melaksanakan ibadah semata-mata hanya mengharapkan ridho Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah melaksanakan wukuf di Arafah. Bagaimana umat muslim, ya, ini adalah sebagai salah satu ibadah, ya, puncaknya ibadah haji, wukuf di Arafah ini. Semua umat muslim berkumpul dalam satu tempat. Ini gambaran ketika nanti akan dikumpulkan kita semua umat manusia di padang mahsyar. Ya, mereka akan meminta pertolongan kepada nabi-nabi mereka masing-masing. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, yuk kita jadikan rangkaian ibadah haji yang kita lakukan semata-mata ini kita mengingat bahwa kita nanti akan menuju akhirat, akan menuju alam akhirat. Kemudian di dalam kitab Asrarul Haji ini, Imam Al-Ghazali memberikan gambaran agar orang ingin atau rindu pergi ke tanah suci dengan berbagai macam hadis. Ada sebuah hadis yang mengatakan, man hajja lillah falam yarfus walam yabsuk raja'a kayaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang melaksanakan haji karena Allah, kemudian dia tidak melakukan rofas dan fusuk, berkata-kata kotor, berbuat fasik, maka dia akan kembali, ya, setelah melaksanakan ibadah haji sebagaimana seorang bayi yang dilahirkan dari perut ibunya tanpa memiliki dosa. Kemudian juga ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasanya iringilah umrohmu dengan haji, karena sesungguhnya ibadah haji ini dapat menghapuskan kemiskinan dan menghapuskan dosa-dosa, sebagaimana ketika tembaga, emas, dan perak dibakar. Nah, seperti itu gambarannya. Ada juga hadis yang mengatakan haji yang mabrur tidak ada balasannya selain
surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam ceramah yang singkat ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa rangkaian ibadah haji ini adalah sebagai miniatur kehidupan akhirat. Ditutup dengan kutipan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Asrarul Hajj, fa inna kulla ahwalil haji dalilun min ahwalil akhirah, bahwa sesungguhnya setiap rangkaian ibadah haji itu merupakan gambaran keadaan nanti kita di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya yang menyaksikan video ini, yang belum pergi ke tanah suci, bisa pergi ke tanah suci, dan kita bisa melaksanakan penyempurna rukun Islam kita, yaitu ibadah haji ke tanah suci. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.